Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, selamat datang di channel kami Wonopotro. Di sini, setiap kisah punya makna, dan setiap cerita punya pelajaran berharga. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata, tetapi juga menyentuh hati untuk yang terbaik bagi kita semua. Siapkan waktu dan ruang di hati kalian, karena apa yang akan kita dengar bukan sekadar cerita, melainkan perjalanan hidup yang nyata penuh makna. Mari, kita mulai perjalanannya. Bejo kehilangan ibunya di usia 2 tahun. Ia dirawat neneknya seorang diri, dan Bejo membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi nyata. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merbabu, di wilayah timur Boyolali, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bejo. Desa itu penuh dengan hamparan sawah hijau dan suara gemericik air dari saluran irigasi yang seolah bernyanyi setiap pagi. Tapi meski alam begitu indah, hidup Bejo tidak semanis embun pagi di desa itu. Hari itu, langit mendung seakan turut merasakan duka yang akan datang. Ibunya Bejo, yang tengah mengandung adiknya, mengalami komplikasi saat persalinan. Ayahnya segera membawa ibunya ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan pertolongan. Namun, takdir berkata lain. Selang hari kemudian, sebuah ambulans kembali ke desa. Dari dalamnya, peti jenazah diturunkan. Ibunya dan bayi yang masih dalam kandungan meninggal dunia. Tangis duka menyelimuti desa kecil itu. Bejo, yang belum sepenuhnya memahami arti kehilangan, hanya bisa menatap bingung kerumunan orang dewasa yang menangis. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi bagi Bejo. Tak ada lagi pelukan hangat ibu. Tak ada lagi nyanyian pengantar tidur. Ayahnya, yang juga dilanda duka, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar demi Bejo. Namun, kesedihan seringkali menyelimuti malam-malam mereka. Hari kelahiran adik Bejo seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita. Ayahnya sudah menyiapkan tumpeng kecil untuk syukuran, sebuah nama yang bagus dan para tetangga mulai berdatangan membawa doa. Tapi suasana bahagia itu berubah jadi duka dalam sekejap. Ibunda Bejo, perempuan yang selalu mengelus rambutnya tiap malam sebelum tidur, meninggal dunia saat melahirkan adiknya. Tangis bayi kecil yang diharapkan memecah pagi yang dingin, tapi justru disambut tangis duka dari ayah dan para tetangga. Di sudut rumah pedesaan yang sederhana, Bejo berdiri kaku, tak paham sepenuhnya apa yang terjadi, hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Hari itu, dunia Bejo runtuh, perlahan tapi pasti. Sejak saat itu, Bejo tumbuh tanpa pelukan ibu. Tak ada lagi suara lembut yang membangunkannya setiap subuh. Tak ada lagi tangan hangat yang menyuapkan nasi ke mulut kecilnya. Ayahnya, seorang petani yang pendiam, berubah semakin kaku, seperti tanah kering di musim kemarau. Meski begitu, Bejo bukan anak yang mudah menyerah. Ia mulai membantu neneknya ke sawah, menggembalakan ternak kambing dan belajar sendiri dari buku-buku sumbangan sekolah. Tapi di balik senyumnya yang kerap ia tunjukkan kepada guru dan teman-teman, ada duka yang ia simpan rapat-rapat, kerinduan pada ibu yang bahkan suaranya pun mulai memudar dari ingatannya. Suatu malam, saat desa diselimuti kabut tipis dan langit dihiasi bintang-bintang terang, Bejo duduk di depan rumah. Ia memandang langit dan berbisik lirih. "Bu, Bejo kangen." Tapi Bejo janji, Bejo bakal rajin sekolah dan bantu nenek. Langit malam tak menjawab, tapi bintang paling terang di langit timur seperti berkedip pelan. Mungkin itu ibu, yang sedang tersenyum dari alam sana, melihat anaknya tumbuh menjadi lelaki kecil yang kuat dan penuh cinta. Bejo telah merasakan pahitnya kehilangan. Ibunya meninggal dunia saat melahirkan adik Bejo, meninggalkan luka mendalam yang tak terobati. Sejak saat itu, Bejo diasuh oleh neneknya, seorang janda tua yang hidup sederhana. Meski begitu, waktu perlahan menyembuhkan luka. Bejo tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh semangat. Ia sering membantu neneknya di sawah, belajar tentang kehidupan dan kerja keras. Setiap kali melihat bunga mekar atau mendengar kicau burung, ia teringat akan ibunya dan adiknya, merasa mereka selalu hadir dalam setiap keindahan alam. Kini,
Bejo dikenal sebagai anak yang bijak dan penuh empati. Kehilangan di usia dini mengajarkannya tentang arti cinta dan ketabahan. Ia bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh makna, menghargai setiap momen, dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Setiap hari sepulang dari sekolah, Bejo membantu neneknya menggembalakan sapi dan kambing, serta bekerja di sawah. Meski hidup dalam keterbatasan, semangat Bejo untuk belajar tak pernah padam. Ia menempuh pendidikan dasar di SD desanya, lalu melanjutkan ke SMP di kecamatan, yang jaraknya 2 kilometer dari rumah. Setiap hari, Bejo berjalan kaki pulang pergi, melewati jalanan berbatu dan sawah yang luas. Setelah lulus SMP, Bejo diterima di SMK Negeri di Semarang. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Ia harus meninggalkan desanya, neneknya, dan kehidupan yang telah ia kenal sejak kecil. Namun, tekadnya untuk mengubah nasib dan membanggakan neneknya membuatnya berani melangkah. Di Semarang, Bejo menghadapi berbagai tantangan. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, belajar mandiri, dan tetap berprestasi di sekolah. Namun, semangat dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Bejo berhasil menyelesaikan pendidikan di SMK dengan prestasi gemilang. Bejo yang diasuh oleh neneknya, seorang janda tua yang hidup dalam keterbatasan. Meskipun usia dan kondisi fisiknya tak lagi prima, sang nenek dengan penuh kasih sayang merawatnya. Setiap hari, nenek bekerja keras di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan Bejo. Semangat Bejo untuk belajar tak pernah surut. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Dengan tekad yang kuat, Bejo menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya dengan prestasi gemilang. Setelah lulus dari SMK Negeri di Semarang, Bejo memutuskan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perjuangan Bejo membuahkan hasil. Ia diterima sebagai PNS dan ditempatkan di salah satu instansi pemerintah di Jawa Tengah. Kinerja dan dedikasinya yang luar biasa membuatnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tugas belajar di Sekolah Tinggi Kedinasan di Yogyakarta. Di sana, Bejo menempuh pendidikan tinggi dan berhasil meraih gelar sarjana. Kisah Bejo mengajarkan kita bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dengan tekad, kerja keras, dan doa, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.